Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semoga sehat ya. Perusahaannya Stefan yang kemarin, cuma ada beberapa yang sudah saya ubah ya supaya bisa disesuaikan. Nah, oke. Masuk lagi ke materi penyesuaian. Beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian antara lain ya, pendapatan yang sudah menjadi hak tapi belum diterima. Ya. Jadi sudah terjadi pendapatan tapi belum diterima. Ingat, sama seperti jurnal umum, kamu cari hubungan dengan kas, piutang, dan utang. Jadi kalau AJP biasanya tidak berhubungan dengan kas, maka kalau ini kamu sudah berhak ya, tapi belum diterima, maka kamu berhak atas menagih piutang ya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah titik-titik yang masih harus diterima atau piutang usaha ya, kreditnya pendapatan jasa. Nih, oke ya. Terus kemudian contohnya ini bawahnya, sampai akhir Desember perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan jasa sebesar 1.000 yang akan dibayar tanggal 5 Januari tahun depan. Nah, karena perusahaan telah menyelesaikan tapi belum dibayar, otomatis kita berhak atas hak menagih, yaitu piutang. Maka debitnya adalah piutang, karena piutang adalah anaknya aktiva ya, dia bertambah sebelah debit. Kreditnya kita mengakui adanya pendapatan jasa karena kita sudah bekerja ya. Oke. Terus selanjutnya contohnya yang kedua, selain mempunyai bengkel bangunan di sebelah bengkelnya yang dibayar setelah pemakaian ya. Jadi orangnya nyewa dulu baru dibayar di akhir pemakaian. Nah, pembayarannya tiap bulan. Ini tiap tanggal 5 sebesar 300.000 ya. Oke. Nah, maka ya, ini sesuai ilustrasinya, pakainya mulai 5 bulan 12, bayarnya 5 Januari. Maka ini 31 Desember biasanya ada penyesuaian. Maka dari 5 bulan 12 sampai 31 bulan 12 itu ya, kita sudah berhak menerima pembayaran sewa tapi belum diterima. Sudah jadi pendapatan sewa tapi belum diterima ya, diterimanya tanggal 5 bulan 1. Karena kita sudah berhak menagih, maka kita punya piutang. Namanya sewa yang masih harus diterima. Ya. Oke. Ya. Dicatat sebagai piutang usaha. Kenapa? Karena ini sewa, sedangkan usaha utamanya adalah bengkel. Jangan dicatat sebagai piutang usaha. Ya. Kemudian kreditnya pendapatan sewa, jangan pendapatan usaha. Karena ini dapat pendapatannya dari sewa, bukan dari usaha bengkelnya. Oke. Selanjutnya, beban yang sudah menjadi kewajiban tapi belum dibayar. Ya. Jadi kita sudah ada kewajiban untuk membayar, belum terbayar. Contohnya, perusahaan membayar gaji pegawai setiap tanggal 10. Nah, otomatis kan pegawainya kerja dulu, baru dibayar tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, otomatis ketika 31 Desember, ya, dari 10 bulan 12 sampai 31 Desember pegawainya sudah bekerja 20 hari. Ya, maka sudah terjadi beban. Belum dibayar, maka kita mempunyai kewajiban yaitu utang. Ya, selama 20 hari ini. Nah, karena 30.000, maka gaji per harinya adalah
Rp1.000, dibagi 30 kan Rp1.000, dikali 20 ketemu 20.000, maka kita punya utangnya itu 20.000, utang gajinya. Dicatat sebagai beban gaji ya. Kreditnya utang gaji. Jadi yang kita tahu adalah utang gajinya dulu. Utangnya gajinya dulu. Ya. Hati-hati jangan dicatat sebagai utang usaha. Bukan, ini bukan karena kita berutang karena operasi bengkelnya atau operasi perusahaannya, tapi karena gaji. Maka yang dicatat adalah gaji yang masih harus dibayar. Itu namanya utang gaji. Ya. Debitnya beban gaji. Sebanyak berapa? Sebanyak dari 10 bulan 12 sampai 31 bulan 12, yaitu 20 hari. Kemudian ada beban yang dibayar di muka. Ya, termasuk perlengkapan di sini, termasuk perlengkapan. Kenapa? Perlengkapan itu beli dulu ya kan, baru dipakai kemudian. Maka itu termasuk beban yang dibayar di muka. Contoh lainnya apa? Dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka, seperti itu. Oke. Ada seperti yang kemarin saya terangkan ya, ada 2 jenis pencatatan, yaitu dengan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Neraca maka dia dicatat sebagai aktiva. Contoh saya kasih di sini adalah perlengkapan, maka dia akan dicatat ketika pembelian itu adalah perlengkapan. Kreditnya jelas kas ya. Kita cari jurnal umum kan pembuatannya kan kita cari hubungan dengan kas utang piutang. Kalau beli kasnya berkurang, atau kalau beli tunai kredit maka kreditnya utang. Debitnya perlengkapan. Yang membedakan dengan pendekatan laba rugi ini ketika beli ini beban perlengkapan. Ya, beban perlengkapan. Sedangkan kalau yang pendekatan neraca perlengkapan, dia dicatat sebagai aktiva. Kalau pendekatan laba rugi dia dicatat sebagai beban. Nah, ketika terjadi penyesuaian pasti terjadi balik ini. Yang ini atas ini perlengkapan, kamu balik sebelah kredit. Ya, debitnya adalah beban perlengkapan. Kenapa? Perlengkapannya sudah terpakai. Maka kita mencatat perlengkapan yang sudah terpakai ini sudah terpakai ini sebagai beban. Ya. Sedangkan yang sebagai dengan pendekatan laba rugi yang tadinya kita catat sebagai beban perlengkapan, gitu ya. Ini kan dicatat semua, sudah terbebankan semua. Padahal yang dipakai belum semua. Maka kita kurangkan beban perlengkapan ini sebesar yang belum terpakai atau yang tersisa. Maka bebannya ini kita taruh sebelah kredit. Ya. Debitnya perlengkapan. Debitnya perlengkapan. Otomatis kita catat sebesar yang tersisa. Jadi penyesuaiannya itu kebalikan dari jurnal umumnya. Tadinya beban perlengkapan debit, kreditnya di AJP jadi kredit. Terus lawannya apa? Lawannya adalah akun neraca. Kalau yang tadi pendekatan neraca perlengkapan kan dicatat sebagai aktiva, ya kan? Maaf, maksudnya kelompok aktiva. Dia tadinya debit, di AJP-nya jadi kredit, ya kan? Lawannya adalah akun laba rugi. Paham? Paham ya? Masalah yang angkanya ini kalau kita lihat beban otomatis ya Pak, yang sudah terpakai. Kalau ini yang pendekatan laba rugi, ini perlengkapan ini, maka kita catat sebesar yang masih ada. Karena nanti biar di neraca perlengkapannya tercatat sebesar yang masih ada. Oke. Contoh. Perusahaan pada tanggal 1 April membayar sewa untuk 1 tahun 1.200.000, otomatis per bulan 100 ya. Nah, ini bedanya. Kalau pendekatan neraca maka dia dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Oh ya, kalau jurnal umum kan ya kayak kemarin ya. Kita cari hubungannya sama kas, utang, piutang. Kalau bayar ya otomatis kasnya sebelah kredit loh sama. Yang membedakan adalah yang sebelah debit, yang satunya dicatat sebagai
aktiva, sewa dibayar di muka, satunya sebagai akun beban karena dia pendekatan laba rugi ya. Nanti jurnal penyelesaiannya dibalik. Nah, ini kalau yang pendekatan neraca tadinya debit, dia jadi kredit. Lawannya akun laba ruginya. Nih, yang ini pendekatan laba rugi tadinya beban sewa sebelah debit, maka di AJP-nya sebelah kredit. Lawannya apa? Lawannya adalah akun neraca. Ya. Nah, ini beban sewa dikurangi sebesar yang belum terpakai, yaitu 3 bulan. Ini dari gambarnya 3 bulan. Dari 31 Desember sampai 31 Maret. Sedangkan kalau yang neraca catatnya sebanyak yang sudah terpakai karena ini mencatat beban, adanya beban. Berapa bebannya? 9 bulan, berarti 900. Ya. Lanjut ke bagian berikutnya ya. Saya cut dulu.